Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan memasuki pelajaran bahasa Indonesia. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah teks deskripsi. Tujuan pada pembelajaran kali ini adalah pertama, memahami pengertian dan konsep teks deskripsi. Kedua, menguasai ciri-ciri struktur dan bahasa teks deskripsi, serta mampu menulis dan menyajikan teks deskripsi dengan baik. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci dan terperinci sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan sendiri objek yang digambarkan oleh penulis. Ciri-ciri teks deskripsi ini adalah menggambarkan objek secara jelas dan terperinci, menggunakan kata khusus dan konkret, banyak menggunakan kata sifat. Dan kedua, menggunakan panca indera, melihat, mendengar, merasakan, membuat pembaca seolah melihat objek langsung, fokus pada satu objek. Tujuan memahami teks deskripsi ini adalah menggambarkan objek secara rinci dan memberikan informasi lengkap tentang ciri-ciri objek kepada pembaca. 2. Membantu pembaca membayangkan objek dan menumbuhkan kesan seolah-olah melihat objek secara langsung. Terdapat struktur teks dalam teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi ini pengenalan dan gambaran umum objek yang akan dideskripsikan. 2. Deskripsi bagian. Penjelasan rinci ciri-ciri objek secara mendalam. Dan yang ketiga, penutup atau simpulan. Kesan penulis objek yang dideskripsikan. Objek yang dideskripsikan biasanya adalah benda. Benda merupakan segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba. Contohnya adalah rumah, kendaraan, hewan. 2. Tempat. Lokasi atau lingkungan tertentu. Contohnya adalah pantai, kota, sekolah. 3. Suasana. Keadaan atau atmosfer yang dirasakan. Salah satunya pada saat pesta, keheningan, dan kemeriahan. Struktur isi teks deskripsi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan juga, tapi poinnya adalah pernyataan umum ini merupakan gambaran awal tentang objek. Ya, kemudian deskripsi bagian, penjelasan rinci bagian-bagian objek yang akan dideskripsikan. Dan yang ketiga adalah simpulan, kesan atau penutup penulis terhadap objek. Dalam teks deskripsi ada kebahasaannya. Salah satunya adalah kata sifat. Kata sifat ini merupakan adjektif, Pak, ya. Digunakan untuk menggambarkan objek secara hidup dan menarik. Kata sifat umum. Contohnya adalah besar, kecil, tinggi, rendah, cantik, indah, cepat, lambat, terang, gelap. Kata sifat khusus. Merah darah, merah menyala, raksasa, kolosal, memesona, menawan, memukau, semerbak, gurih, dan nikmat. Contohnya adalah burung cendrawasih memiliki bulu yang cantik dan memesona. Contoh kata sifat. Burung cendrawasih memiliki bulu yang cantik dan memesona. Stadion Lukas NMB terlihat megah dan spektakuler. Kata sifat memperkuat gambaran objek sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat dan merasakan objek tersebut secara langsung. Kata khusus untuk mempertajam kembali pemahaman, contohnya adalah kata umumnya bunga, bisa dikatakan kata khususnya mawar, melati, anggrek. Kendaraan, ada kendaraan sedan, SUV, motor sport. Hijau, ada hijau jamrut, hijau lumut, hijau toska. Biru, biru langit, biru laut, biru nepi. Kata khusus ini lebih tepat dan konkret untuk teks deskripsi. Contoh kata lain, kata formal dan informal. Formalnya biasanya berkata, informalnya adalah bilang atau ngomong. Membuat, biasanya bikin atau buat. Hanya, cuma atau doang. Karena, seolahnya.
Kata formalnya sudah, berarti informalnya udah. Formalnya tidak, berarti informalnya enggak atau enggak. Sangat, berarti banget. Formalnya akan, berarti bakal. Nah, biasanya formal ini digunakan pada saat kegiatan KBM di sekolah. Kalau informalnya bersama teman-teman di sekolah. Kata dan serapan. Bentukan katanya contohnya adalah bernyanyi, menjadi nyanyi, mencuci, menjadi nyuci, mengelola, menjadi mengelola, terjatuh, jadi jatuh. Kata serapannya legalisir, jadi legalisir. Organisasi menjadi organisir. Realisasi menjadi realisir. Standarisasi menjadi standarisir. Selain itu, terdapat juga langkah menulis. Yang pertama, menentukan topik yang akan dideskripsikan, membuat kerangka tulisan deskripsi. 3. Menulis dengan memperhatikan keutuhan dan keterpaduan. Nah, setelah menulis tentunya kita akan menyajikan sebuah teks deskripsi. Yang pertama, membaca nyaring dengan intonasi yang tepat dan jelas. Kedua, yang perlu diperhatikan juga mengatur tempo dan volume suara saat membaca. 3. Menggunakan perasaan sesuai isi kalimat yang dibaca. Dengan demikian, teks deskripsi menggambarkan objek secara rinci sehingga pembaca seolah melihat langsung. Strukturnya ada identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Ciri bahasanya menggunakan kata sifat khusus, yaitu adalah memesona, kolosal, kata konkret, dan bahasa formal. Langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama, tentukan topik. Buat kerangka, lalu tulis dengan keutuhan dan keterpaduan. Kuasai teks deskripsi untuk komunikasi bahasa Indonesia yang efektif. Dengan demikian, teks deskripsi menggambarkan objek secara rinci sehingga pembaca seolah melihat langsung. Strukturnya ada identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Ciri bahasanya menggunakan kata sifat khusus, yaitu adalah memesona, kolosal, kata konkret, dan bahasa formal. Langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama, tentukan topik, buat kerangka, lalu tulis dengan keutuhan dan keterpaduan. Kuasai teks deskripsi untuk komunikasi bahasa Indonesia yang efektif.